Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah pertemukan kembali kita di majlis yang mulia ini, Masjid Taqwa orang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, hidayah dan inayahnya, sebagaimana telah kami sampaikan tadi di dalam khutbah Jumat tentang al-hasanah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hasanah di dunia maupun di akhirat semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hasanah yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba di muka bumi ini, yang pertama adalah taufik wal hidayah ilal imani wal islam. Itu taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba pilihannya di dunia ini. Karena hidayah adalah sesuatu yang termulia yang Allah berikan kepada seorang hamba yang dicintainya. Kemudian yang kedua adalah setelah hidayah yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang Allah anugerahkan kepada para ulama, kepada orang-orang yang berilmu. Allah berikan ilmu kepada mereka yang dengan ilmu itulah mereka mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, yang mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Semua itu adalah dengan ilmu yang dipelajari. Maka dari itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Pada siapa yang Allah menghendaki baginya kebaikan, maka Allah fahamkan dia dalam agama. Jadi ketika seorang menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, dari lubuk hatinya dia ingin untuk mendapatkan ilmu, ini adalah satu isyarat baik dari Allah Ta'ala, satu pertanda, satu sinyal yang baik bahwa Allah menghendaki pada hambanya ini adalah ilmu yang adalah kebaikan. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Jadi Allah apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ya maka Allah memberikan pemahaman kepadanya tentang agama Allah ini. Dan ilmu adalah dengan belajar. Ilmu adalah dengan mendatangi majlis ilmu. Al-ilmu ya'ti, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ilmu itu didatangi, ilmu itu dicari, ilmu itu dituntut, ya, dan dia tidak akan datang pada kita, ya, tapi kita yang mencarinya, kita yang mendatangi para ulama ahlul ilmi. Kisah perjalanan para ulama-ulama dahulu, contohnya salah satunya adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala.
beliau berjalan, bepergian mencari ilmu. Ya, keluar dari negerinya ke negeri-negeri para ulama, baik di Irak atau di Syam atau di Yaman. Para ulama menyebutkan beliau berjalan selama menuntut ilmu hadis lebih kurang 14.000 kilometer. Itu zaman dahulu, rahimahullah ta'ala. Ya, 14.000 kilometer perjalanannya dari satu negeri ke negeri yang lain hanya untuk menuntut ilmu din. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, karena ilmu adalah satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ilmu atau menuntut ilmu dituntut kepada kita al-ikhlas lillah, mengikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang belajar ilmu ada dua manfaat terbesar. Yang pertama adalah liraf'il jahli an nafsihi, untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Ya, dari kejahilan menjadi orang yang berilmu. Ini tujuan atau hikmah pertama seorang menuntut ilmu adalah liraf'il jahli an nafsihi, yaitu mengangkat, menghilangkan kejahilan dari dirinya. Kemudian yang kedua adalah liraf'il jahli an ghairihi, untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain dengan dia mengajarkan ilmu itu pada orang lain. Dia mengangkat kejahilan dari dirinya yang dia belajar dan mengangkat kejahilan dari orang lain dengan dia mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Ya, ini diantara hikmah dari menuntut ilmu. Dan ilmu-ilmu yang terpenting yang wajib bagi seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah mempelajarinya adalah usuluddin, prinsip-prinsip dasar dalam agama ini yang kita berupaya untuk mempelajarinya. Ya, salah satunya adalah arkanul iman, rukun-rukun iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul Allah, iman kepada yaumul qiyamah, hari akhir, hari manusia dibangkitkan ya setelah mereka mati, hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu adalah panjangnya ya itu 50.000 tahun dan hari-hari di dunia ini. Ta'ruju ilaihil malaikah fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanah. Jadi hari para malaikat naik pada Allah Ta'ala ya, yang mana pada hari itu satu hari sama dengan 50.000 tahun hari-hari di dunia ini. Kemudian terakhir adalah beriman kepada qada, takdir Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah yang baik maupun yang buruk, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hidup di dunia ini tidak luput dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba ya, siapa dia ya, dia akan menjadi dialah yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Si fulan minan nas ya, siapapun orangnya, dia yang dilahirkan di dunia ini, dia akan dimatikan, dimasukkan dalam kuburan, dan dia akan dibangkitkan dari kiamat kelak sampai kapanpun. Fulan tadi itulah fulan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para anbiya, para rasul dan manusia siapapun, ya, dia adalah yang dilahirkan di muka bumi ini, dia yang mati, dia yang dibangkitkan, dan dia yang ditentukan tempatnya di surga atau di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mempelajari tentang arkanul iman. Itu pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iman kepada Allah Azza wa Jalla mencakup 4 hal yang wajib kita imani. Yang pertama, iman bahwa Allah itu ada. Allah bukan khayal, bukan khayalan manusia. Allah zat yang ada dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Ya.
Iman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mengetahui Allah? Yaitu dengan melihat ciptaannya, makhluknya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, dan di dalam diri kalian juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihat? Ya. Kemudian yang kedua, beriman pada Allah adalah beriman kepada rububiyah Allah. Itu beriman kepada 3 perkara. Rububiyah Allah itu disimpulkan dalam 3 hal. Al-khalqu wal mulku wat tadbir. Beriman pada Allah Ta'ala, pada rububiyah Allah, itu dialah Rabbus samawati wal ard. Ini artinya kita beriman bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini dan segala isinya. Tidak ada pencipta lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, beriman kepada al-mulk. Bahwa Allah, Dialah yang berkuasa atas alam semesta ini. Dia yang memilikinya, Dia yang menguasainya. Kemudian yang ketiga, at-tadbir. Beriman bahwasanya Allah yang mengatur seluruh alam semesta ini. Ya, makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman kepada rububiyah Allah. Ya, mencakup tiga hal. Al-khalqu, ciptaan, al-mulku, kekuasaan, dan at-tadbir, pengaturan. Semua ini diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah, dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada rububiyah Allah, ada uluhiyah Allah. Ya, bahwa Allah, ya, karena Dia yang menciptakan, Dia yang menguasai, Dia yang mengatur, ya, Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia memberikan rezeki dan seterusnya pada hamba-hambanya, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, maka kewajiban berikutnya adalah bahwa kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua sembahan yang disembah selain Allah adalah batil, adalah tidak benar. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu dari beriman kepada Allah Ta'ala adalah beriman kepada al-asma' was sifat. Bahwa Allah zat yang mempunyai nama-nama, dan Allah yang menentukan namanya, ya, Allah yang memberikan dirinya namanya, dan Dia memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Allah memiliki al-asma'ul husna was sifatul ula. Dia memiliki nama-nama yang terbaik, terindah, terpuji, dan Dia memiliki berbagai macam sifat kesempurnaan. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beriman kepada para malaikat. Ya, beriman kepada para malaikat. Kita beriman bahwasanya para malaikat benar-benar ada. Mereka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur, untuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat dengan tugas-tugasnya, mereka melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada yang mereka melanggar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Ya, jumlah mereka tidak ada yang mengetahui berapa jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui jumlah para malaikat. La ya'lamu junudahu illallah atau illa huwa. Tiada mengetahui tentaranya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Allah ciptakan dan memiliki kekuasaan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan pada mereka. Ya, mereka sebagai tentara-tentara Allah, sebagai pesuruh-pesuruh Allah untuk menunaikan tugas-tugas mereka. Malaikat yang teragung ada 3 malaikat yang paling mulia. Yang pertama adalah Jibril alaihissalam. Dia minal muqarrabin.
termasuk malaikat yang dekat dengan Allah dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia aminus sama, yang dipercaya oleh Allah taala untuk menyampaikan risalah Allah kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Ya, itu membawa wahyu Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail yang Allah wajibkan untuk mengatur tentang hujan, menurunkan hujan, yang dengan turunnya hujan merupakan kehidupan fisik manusia. Dan mereka memakan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jibril sebagai kehidupan batin manusia, ruh manusia, yaitu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada para anbiya. Ya, kemudian dari wahyu Allah itu hiduplah ruh manusia itu. Kemudian yang ketiga adalah Israfil, itu malaikat yang meniup sangkakala di hari kiamat kelak. Ya, sebagai wujud dari kehidupan sesudah kematian. Makanya di dalam doa ketika seorang sholat malam disebutkan 3 nama ini, malaikat ini. Doa iftitah, ya. Allah barabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wasy-syahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fi ikhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ya, para ulama menyebutkan bahwa seorang ketika sholat di malam hari, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi alaihissalam, beliau membaca doa iftitah dan menyebutkan 3 malaikat itu. Allah menciptakan 3 malaikat terbesar ini, yang termulia ini, yaitu Jibril, Mikail, dan Israfil. Dan banyak tugas-tugas malaikat sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikut yang ketiga adalah beriman kepada kutub al-munazzalah, kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya, hamba-hamba pilihannya. Ya, Allah turunkan kitab-kitab pada mereka, dan ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan zamannya, Ya, dan kitab-kitab Allah itu banyak. Setiap rasul dan setiap nabi Allah turunkan wahyu untuk mereka. Ya. Namun yang kita ketahui, ya, dari kitab-kitab Allah adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Kalau sekarang itu Taurat dalam kitab orang-orang Nasrani disebut dengan perjanjian lama, Al-Ahdul Qadim. Al-Ahdu Al-Qadim itu dipegang oleh orang Nasrani. Ya, tapi sudah mengalami perubahan. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang dikenal dalam agama Nasrani, kitab Injil adalah Al-Ahdul Jadid, perjanjian baru. Itu Injil, perjanjian baru. Kemudian kitab yang berikutnya yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dalam kitab Zabur ini, ya, tidak terdapat hukum-hukum, yang ada hanya pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada halal dan haram dalam kitab Zabur sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ya, dia diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang keempat adalah Al-Quranul Karim, yang kitab yang terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai penutup dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang merupakan mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang kekal sampai hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quranul Karim diturunkan Allah Azza wa Jalla kepada manusia termulia. Allah turunkan melalui Rasul yang termulia, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian Allah turunkan permulaan Al-Quran di malam yang termulia, yaitu Lailatul Qadar. Ya. Jadi Al-Quran penuh dengan kemuliaan. Ya, maka ketika Nabi alaihissalam ditanya siapakah orang yang terbaik,
salah satu yang disebutkan oleh Nabi alaihissalam, aqra'uhum lil Quran. Orang yang termulia adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quranul Karim. Dan ini yang kita harus selalu introspeksi diri kita. Kita hidup di zaman seperti ini, seakan-akan kita memiliki Al-Quran yang lain, yang lebih kita cintai, siang dan malam kita bawa, yaitu ini, mobile. Ya. Setiap hari berapa jam kita membuka alat ini. Tapi Al-Quranul Karim, wallahu a'lam, kita mungkin bertanya, setiap hari kita buka Al-Quran atau tidak? Masing-masing bertanya pada dirinya, termasuk saya. Ya. Berapa hari sehari, berapa kali sehari kita membuka Al-Quranul Karim. Ya. Dibandingkan dengan benda yang satu ini. Ya, oleh karena itu, ini introspeksi bagi kita. Supaya mari kita selalu ya, membaca Al-Quranul Karim. Kita memberikan waktu untuk membaca Al-Quranul Karim. Hatta 1 halaman, 2 halaman, kita berupaya untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim di hari kiamat kelak, imma hujjatun laka au alaik. Dia akan menjadi salah satu dari dua hal. Dia menjadi penuntut, yang menuntut kita di hari kiamat kelak, atau dia akan menjadi yang membela kita di hari kiamat kelak. Ya, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Quran itu akan menjadi pembela bagimu, atau yang kedua, dia akan menjadi penuntut bagimu. Ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Ibrahim alaihissalam dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang lainnya dari kitab-kitab Allah yang wajib kita imani secara global, secara menyeluruh, ya, walaupun kita tidak mengetahuinya, namun kita beriman bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Kemudian ya, pembahasan kita yang terakhir adalah tentang para rasul Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para rasul Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala ya mengutus para rasulnya adalah untuk memberi petunjuk, menunjuki umat-umat mereka masing-masing kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Rasul yang terakhir sebagai penutup para anbiya dan para rasul, dan beliau adalah rahmat bagi alam semesta ini, ya, yang diturunkan atau diutus oleh Allah kepada umat manusia. Dan tidak ada nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ya, spesifikasi yang diberikan Allah kepada Nabi Alaihissalam, yaitu umumu risalatihi. Risalah Rasulullah SAW adalah untuk seluruh manusia, bahkan untuk at-taqalain, untuk jin dan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi peringatan, pemberi berita gembira bagi orang-orang yang beriman, dan pemberi berita peringatan bagi orang-orang yang durhaka, itu kepada Nabi alaihissalam. Sebutkan dalam surat Saba ayat yang ke-28. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi alaihissalam adalah khatamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah sebagai penutup para rasul. Ya, tidak ada lagi rasul setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, ya, bahwa Allah berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad bukan salah seorang, ya, bukan ayah dari salah seorang laki-laki di antara kamu sekalian, walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah Rasul utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan beliau penutup bagi para nabi, para rasul. Kemudian di antara hal yang istimewa, kekhususan bagi Nabi alaihissalam, bahwa beliau dikuatkan oleh Allah Ta'ala dengan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quranul Azim. Ya, ini mukjizat terbesar
dan mukjizat yang kekal selama-lamanya sampai hari kiamat kelak. Kalau mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi yang lainnya, itu semua ada batas waktunya. Namun mukjizat Al-Quran ini yang Allah berikan kepada Nabi alaihissalam adalah mukjizat yang untuk selama-lamanya sampai hari kiamat kelak. Dia akan menjadi hujjah, ya, hujjah Allah bagi seluruh hamba-hambanya. Kemudian yang keempat, yang dari keutamaan atau kekhususan Nabi alaihissalam, bahwa umat beliau adalah sebaik-baik umat, ya, umat beliau yaitu sebaik-baik umat. Semoga Allah menghidupkan kita sebagai umat Nabi alaihissalam. Semoga Allah mematikan kita juga sebagai umat Nabi SAW, dan semoga Allah bangkitkan kita dari kiamat kelak juga sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwa umat ini adalah aktsaru ahlil jannah. Ya, umat Nabi SAW adalah penduduk surga yang terbanyak. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk di antara mereka. Itu umat Nabi SAW yang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kekhususan kelima bagi Nabi alaihissalam, beliau adalah sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Beliau adalah sebagai penghulu, ya, seluruh umat manusia di hari kiamat kelak. Beliau adalah sebagai penghulu seluruh umat manusia di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Nabi alaihissalam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu manusia pada hari kiamat kelak. Wa awwalu man yanshakku anhul qabru. Dan aku adalah orang pertama yang akan, ya, terbelah kuburannya di hari kiamat kelak. Yang pertama kali kuburannya itu terbelah adalah kubur Rasulullah SAW. Beliau yang hidup, yang dibangkitkan pertama kali. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Dan aku adalah orang pertama yang akan memberikan syafaat, dan aku adalah orang pertama yang akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh Nabi alaihissalam, bahwa beliau adalah sahibus syafaatil uzma. Beliau yang akan memberikan syafaat terbesar, yaitu setiap orang atau setiap nabi itu yang dimintai oleh manusia untuk memberikan syafaat, ya, agar Allah menghitung manusia di hari kiamat kelak. Ya, manusia pergi kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, bukan aku orangnya, pergilah kalian kepada Nuh. Nuh mengatakan, bukan aku orangnya, pergilah kalian kepada Ibrahim. Ibrahim mengatakan, bukan aku orangnya, pergilah kalian kepada Musa. Ya, kemudian Musa pun mengatakan demikian, pergilah kalian kepada Isa bin Maryam. Dan terakhir Isa bin Maryam mengatakan, pergilah kalian kepada Muhammad, dialah orangnya. Maka Nabi Muhammad kemudian sujud pada Allah Ta'ala, kemudian memuji Allah dan sanjungan-sanjungan yang tidak pernah beliau sanjung kepada Allah, ya, sebelumnya. Kemudian Allah menyuruh Nabi Muhammad, bangkitlah engkau, angkat kepalamu, ini bangkit dari sujudmu, mintalah engkau akan diberikan, dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat, diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Maka beliaulah yang kemudian memohon pada Allah Ta'ala agar Allah segera, ya, memutuskan hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Ini namanya asyafaatul uzma, yang tidak diberikan kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan kemuliaan beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi wassalam adalah sahibul liwa'il hamdi. Beliau yang akan memegang bendera pujian, ya, di hari kiamat kelak. Ini dikhususkan Allah berikan hanya kepada beliau. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku adalah penghulu anak Adam di hari kiamat kelak. Wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra. Dan di tanganku ada bendera pujian, dan itu bukan untuk kebanggaan. Wa ma min nabiyyin yauma idzin, ya, dan tidaklah seorang nabi pun pada hari itu, Adam faman siwahu, baik Adam maupun yang lainnya, illa tahta liwa'i, melainkan mereka berada di bawah benderaku. Jadi semua para anbiya, para rasul berdiri di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu wala fakhra, dan aku orang pertama yang akan terbelah kuburannya, dan itu bukan untuk kebanggaan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Tirmidzi. Kemudian keutamaan terakhir Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab ini, annahu sahibul wasilah. Beliau adalah orang yang diberikan oleh Allah al-wasilah. Al-wasilah itu adalah suatu derajat tertinggi di surga, ya, yang Allah berikan hanya kepada satu orang hambanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita diperintahkan oleh Nabi Alaihi Wasallam atau dianjurkan oleh beliau untuk berupaya agar mendapatkan syafaat beliau dengan kita melaksanakan salah satu tuntunan beliau, yaitu ketika mendengarkan azan. Idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azannya, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang muadzin katakan, ya. Dalam satu riwayat, kecuali pada hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, seorang mengatakan la haula wala quwata illa billah. Setelah mengucapkan menjawab salam muadzin, thumma sallu alayya, kemudian bersolawatlah kalian padaku. Nah, ini antara sunnah adzan, ya. Setelah menjawab muadzin, kemudian kita membaca solawat untuk Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, kemudian kata beliau, thumma salullah liyal wasilata, kemudian mintalah kepada Allah, kepada aku, untuk aku al-wasilah, ya, yaitu doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah. Ini minta pada Allah al-wasilah untuk Nabi SAW. Apa wasilah itu? Fa innaha manzilatun fil jannati. Ya, al-wasilah itu adalah satu kedudukan di surga yang tertinggi, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah. Ya, wasilah ini, tempat yang tertinggi ini tidak sepatutnya Allah berikan kecuali kepada seorang hamba di antara hamba-hambanya. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap, ya, hamba yang dimaksud di situ adalah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman sa'ala li al-wasilata halat lahu syafa'ah, maka barang siapa yang mohon pada Allah untuk aku wasilah, maka halal baginya syafaatku. Jadi membaca doa sudah azan, ya, itu salah satu amal yang dengan amal tersebut seorang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Yang kadang-kadang kita ini dan azan itu anggap biasa, ya, anggap kadang-kadang kita bicara, kita ngobrol di saat mendengar azan, kita tidak menjawabnya. Padahal dia azan ini salah satu, ya, wasilah apabila kita mendengar azan, menjawab azan, kemudian sholawat pada Nabi SAW, dan kemudian kita membaca doa, dimohon kepada Allah al-wasilah untuk Nabi SAW, dan ini salah satu sebab yang dengannya seorang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para anbiya dan para rasul, ya, sebagaimana diketahui ada 25 rasul dan nabi. Ya, ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah taala kita akan membahas tentang yaumul qiyamah, ya, tentang hari kiamat, beriman kepada adanya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sekedar pengulangan, ya, supaya kita ini nyambung dengan apa yang kita bahas, ya, pada tahun yang lalu, ya. Jadi niat kami hanya untuk mengembalikan ingatan kita agar kita agar ilmu itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan arkanul iman adalah satu kesatuan. Rukun iman yang 6 yang disebut dengan al-usulus sittah, ini adalah satu kesatuan, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang tentang hari kiamat atau iman kepada hari kiamat,
dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga insya Allah kita akan membahas apa persiapan bekal seorang hamba untuk hari yang kekal, itu hari kiamat. Itu juga akan saya bahas tema tersendiri, dan juga kita akan bahas insya Allah taala tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, kedudukannya, statusnya, dan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu insya Allah rangkaian dari pembahasan kita atau daurah kita pada kesempatan yang baik ini. Tentang beriman kepada hari kiamat. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan memulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat sebagai muqaddimah, yaitu bahwa beriman kepada hari kiamat itu tentu ada kaitannya dengan beriman kepada sesuatu yang terjadi sebelum hari kiamat, yang disebut dengan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Ini semua rangkaian iman kepada yaumul akhir. Nah, apa yang disebut dengan atau makna dari asyratus sa'ah? Asyrat jamak dari syarat, dia artinya alamah. Asyartu artinya al-alamah. Jadi sebagian ulama mengatakan asyratus syai' ay awailuhu. Jadi asyratus syai', tanda-tanda sesuatu itu adalah tanda-tanda sebelum terjadinya sesuatu itu. Sebelum terjadinya sesuatu tersebut. Ini kemudian as-sa'ah, yaitu kalau saya bahasa asyratus sa'ah, sa'ah adalah bagian dari waktu. Kita bertanya, sa'akam al-an, jam berapa sekarang? Jam menunjukkan bagian dari waktu kehidupan kita di dunia ini. Tapi yang dimaksud dengan sa'ah dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim adalah hari kiamat. Wa indahu ilmus sa'ah. Allah Ta'ala berfirman, dan hanya di sisi Allah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ini disebutkan dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-85. Dan dalam Al-Quranul Karim, apabila kita melihat tentang hari kiamat ini, banyak nama-namanya. Insya Allah kita bahas tentang nama-nama hari kiamat. Setiap nama hari kiamat itu berkaitan dengan kejadian yang dahsyat di hari tersebut. Di hari tersebut. Kemudian tentang tanda-tanda kiamat ini, yaitu alamat-alamat atau tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat. Itu arti asyrat as-sa'ah. Artinya tanda-tanda yang terjadi sebelum terjadi hari kiamat. Para ulama membagi berdasarkan dalil bahwa tanda kiamat itu ada dua. Ada asyratus sa'ah as-sughra, dan ada asyratus sa'ah al-kubra. Asyratus sa'ah as-sughra sekitar 45 tanda kiamat kecil. Sedangkan tanda kiamat besar ada 10 tanda kiamat besar. Nanti akan dibahas. Kita bahas secara umum tentu. Tanda kiamat yang kecil yang pertama kali adalah diutusnya Rasulullah SAW. Tanda kiamat kecil yang pertama adalah diutusnya Rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Itu tanda kiamat yang kecil yang pertama kali. Nah, tentang tanda-tanda kiamat ini, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-18. Hal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Fahal yang durun, apakah yang mereka menunggu kecuali datangnya hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu apabila datang, dia datang dengan tiba-tiba, baghtatan. Ketika manusia sedang lalai, dia akan datang. Faqad jaa'a asyratuha. Sungguhnya telah datang tanda-tanda kiamat itu.
Maka aqsamu asyratis sa'ah disebutkan di sini tentang tanda-tanda kiamat itu lebih terperinci dalam kitab ini. Ya, yang saya katakan tadi ada 2 tanda kiamat, besar dan kecil. Itu diantaranya disebutkan oleh Syekh Yusuf Wabil dalam kitabnya Asyratus Sa'ah. Dalam kitab beliau tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian di sini disebutkan bahwa tanda kiamat itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, mereka membagi tanda kiamat 3 bagian. Yang pertama adalah al-qismul awal, bagian yang pertama dari tanda kiamat, yaitu al-amarat al-ba'idah, tanda-tanda kiamat ya, yang sudah terjadi. Ya, sudah muncul tanda itu dan sudah terjadi. Ya, di antara tanda kiamat ini yang pertama ini yang sudah tampak dan sudah berlalu, ya, ini yang bagian pertama adalah bi'tsatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara tanda kiamat yang sudah berlalu, yang pertama ya adalah itu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bu'ithu ana was-sa'atu kahataini. Aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Ya, yakni aku dan hari kiamat seperti, beliau menunjukkan 2 jari beliau yang beliau rapatkan. Wa dhammas sababata wal wusta. Kemudian beliau padukan antara 2 hari. Para ulama menyebutkan makna digabungkan jari ini, yang pertama bahwa antara hari kiamat dan antara Nabi Sallam tidak ada nabi lagi. Ya, ini beliau merapatkan 2 jari ini. Makna yang pertama bahwa antara hari kiamat dan diutusnya beliau SAW itu tidak ada lagi Rasul ya, yang akan diutus oleh Allah Ta'ala. Beliau sebagai Nabi yang terakhir. Makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, bahwa jarak antara diutusnya Nabi SAW dengan hari kiamat ibarat jarak antara tingginya jari telunjuk dan jari tengah. Jadi ibaratnya umur dunia ini sudah demikian. Dan sisanya hanya sedikit. Sebagian ulama mengartikan demikian. Ya, jarak antara hari kiamat dengan diutusnya Nabi Sallam itu sudah dekat. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman ya, dalam surah Al-Ma'arij, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sungguhnya mereka melihat hari kiamat jauh, namun kami melihat bahwa hari kiamat itu dekat. Kemudian juga di antara tanda kiamat yang sudah selesai, ya, yang tanda kiamat kecil adalah terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan yang terjadi di zaman Nabi alaihissalam. Dan ini disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat yang pertama. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, bahwa saat kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Ya, terbelahnya bulan. Yang ini merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salah satu mukjizat Nabi alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tentang firman Allah, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, ya, telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Kata Abdullah bin Umar, waqad kana dzalika ala ahdi Rasulillah SAW. Dan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaqqa fil qataini, bulan itu terbelah menjadi 2 bagian. Filqatin min dunil jabal wa filqatun min khalfil jabal. Ya, sebagian dari bulan itu berada di depan gunung itu, dan sebagian berada di belakang gunung. Yang dilihat disaksikan oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang musyrikin dan kaum mukminin ketika itu. Kemudian Nabi SAW berfirman ketika terjadi peristiwa itu, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Yang ini disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, in syaqqal qamar ala ahdi Rasulillah SAW syiqqaini. Bahwa bulan pernah terbelah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta nadharu ilaihi,
sehingga semua melihatnya. Ya, semua melihatnya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, ishhadu, ya, saksikanlah itu. Ini apa yang terjadi. Riwayat Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang sahih. Kemudian juga di antara tanda kiamat yang sudah terjadi, yaitu khurujun nar min ardil Hijaz tudhi'u laha a'naqal ibil bi Busra, yaitu tentang keluarnya api dari tanah Hijaz, ya. Tanah Hijaz itu belahan barat dari Jazirah Arab, termasuk Mekah Madinah itu Hijaz namanya. Ya, kalau Najd itu sebelah timur Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab terbagi dua. Hijaz itu sebelah barat Jazirah Arab, dan Najd di sebelah timur Jazirah Arab. Nah, terjadinya munculnya api, ya, dari tanah Hijaz, yang ketika munculnya api itu sampai menerangi, ya, leher-leher unta yang ada di negeri Syam, ya, yang ada di negeri Syam. Dan ini dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta takhruja narun min ardil Hijaz, ya, sampai atau hingga munculnya api dari tanah Hijaz, tudhi'u a'naqal ibil bi Busra, yang akan menerangi, ya, leher-leher unta yang berada di Busra. Busra itu adalah satu kota yang terkenal, ya, di negeri Syam. Wahia Madinatu Huran, yaitu kota Huran. Ya, jadi ini Busra itu adalah kota di negeri Syam. Ya. Waqad kharajat hadin nar ala ma akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan api ini sudah muncul, bagaimana diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fi mustahalli Jumadal Akhirah, pada permulaan bulan Jumadal Akhirah pada tahun 654 Hijriah. Jadi munculnya api ini pada permulaan bulan Jumadal Akhirah tahun 654 munculnya api ini. Ya, dan ini sudah berlalu. Ya, ketika keluarnya api tersebut, ya, wa kana khurujuha min syarqi al-Madinah an-Nabawiyah, keluarnya dari timur kota Madinah, wasalat bisababiha audiyatun min nar, dan dengan munculnya api itu maka kemudian mengalirlah, ya, wadi atau lembah-lembah, ya, dari api, ya, di warta'an nas minha wa ra'a daw'aha ahlus Syam, ya, manusia takut dengan munculnya api itu, dan mereka melihat, ya, di ahlus Syam melihat cahaya itu, dan mereka yang juga penduduk kota Busra, mereka melihat, ya, api tersebut menerangi a'naqal ibil, yaitu leher-leher unta yang ada di Busra, ya, pada saat tersebut, sebagaimana diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh dari tanda-tanda kiamat, ya, bagian pertama yang sudah terjadi. Kemudian al-qismu tsani, tanda-tanda kiamat yang kedua, yaitu tanda-tanda kiamat yang menengah. Wa hiya allati dhaharat wa lam tanqadi ba'da wa la tanqadi, yaitu tanda-tanda yang sudah tampak tapi belum selesai, masih terus bermunculan. Bal tazdadu wa takthuru, ya, bahkan terus bertambah, ya, dan semakin banyak tanda-tanda tersebut, dan tanda itu juga banyak. Di antaranya tanda-tanda kiamat yang masih berlaku sampai saat ini, di antaranya minha antalidal amatu rabbataha, ya, yaitu ketika budak wanita melahirkan tuan-tuannya. Ini sebagaimana hadis Jibril, ketika ditanya, Nabi SAW ditanya oleh Jibril, ya, mata sa'ah, kapankah terjadi hari kiamat? Kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il,
Ya, tidaklah orang yang tidaklah yang bertanya, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Artinya aku tidak tahu, yang mas'ul yang ditanya, dan kamu pun yang bertanya juga tidak tahu. Jadi dua ya hamba Allah yang termulia dari golongan manusia dan golongan malaikat, dua-duanya tidak tahu kapan hari kiamat itu, yaitu Nabi SAW dan Jibril. Ya, maka dari itu kita ya di zaman yang kadang-kadang banyak keanehan, ya ada orang menyebut kiamat terjadi tahun ini, kiamat terjadi tahun itu, ya bahkan dulu ada film tentang kiamat terjadi tahun 2012. Sekarang kita tahun 2024. Nah, ini contoh-contoh. Makanya ini semua dajjal yang ngomong gitu. Ya, yang mengatakan kiamat terjadi tahun sekian, yang nanti akan terjadi ini, itu semua adalah omong kosong. Jadi kalau Nabi SAW yang manusia termulia dan Jibril malaikat yang termulia tidak mengetahui tentang kapan hari kiamat itu, ya apalagi yang lainnya. Ya, kemudian kata Jibril alaihissalam, kata Nabi alaihissalam kepada Jibril, wa ma amaratuha, apakah tanda-tanda kiamat itu? Ya, ketika Nabi SAW mengatakan aku tidak tahu kapan hari kiamat, kemudian Jibril bertanya, apa tanda-tanda hari kiamat itu? Maka disebut oleh Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha, yaitu yang pertama ketika budak wanita melahirkan tuannya. Di sini ada dua penafsiran tentang antalidal amatu rabbataha, ya budak wanita melahirkan tuannya. Yang pertama disebutkan para ulama bahwa itu sudah terjadi juga ketika lahirnya budak-budak penaklukan negeri-negeri kafir oleh kaum muslimin. Kemudian di sana ada budak-budak wanita yang tawanan-tawanan wanita yang dijadikan budak dari negeri-negeri yang dikalahkan. Itu pada umumnya dijadikan budak. Kemudian budak-budak wanita ini dikumpuli oleh tuan-tuannya. Lalu kemudian lahirlah seorang anak. Ya. Nah, anak yang lahir dari budak wanita ini, ya atau umul walad namanya, itu otomatis merdeka. Otomatis dia menjadi orang yang merdeka. Ya, jadi kalau ada seorang yang memiliki budak, ini di saat munculnya adanya perbudakan, ya. Kemudian Islam mengatur perbudakan itu. Ya, maka seorang budak dikumpuli oleh tuannya, budak wanita, kemudian mendapatkan seorang anak, maka anak yang lahir dari budak wanita itu adalah menjadi tuan, menjadi orang merdeka. Ini makna dari seorang budak wanita melahirkan tuannya. Makna yang kedua yang disebut oleh para ulama adalah terjadinya kedurhakaan anak terhadap orang tua. Sehingga yang menjadi tuan itu anak yang tuan, orang tua jadi budak. Ini makna yang kedua dari antalidal amatu rabbataha. Ya, munculnya anak-anak yang durhaka kepada orang tua mereka. Ya, jadi orang diibaratkan begitu. Orang tua jadi budak, mereka jadi tuan. Ya, itu sudah terjadi, masih terjadi. Ya, kedurhakaan anak terhadap orang tua. Kemudian tanda yang disebutkan dalam yang masih berlangsung adalah yaitu wa antaral ufatal urata al-ala ri'a asy-syah yatatawaluna fil bunyan. Antara tanda kiamat, engkau akan melihat orang-orang yang dulunya mereka itu orang-orang yang tidak beralas kaki, al-khufah, jamahafi, al-urah, orang-orang yang mereka berpakaian sederhana, ya. Ibaratkan seperti orang yang tidak punya pakaian. Dan orang-orang yang mereka itu miskin, para penggembala domba, penggembala kambing, mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan pencakar langit. Dan itu terjadi. Ya, itu terjadi sampai hari ini. Contohnya adalah di negara-negara Arab, ya. Tidak bisa dipungkiri bagaimana bangunan-bangunan tinggi dibangun, pencakar-pencakar langit. Dari nenek-nenek, kakek-kakek mereka yang dahulu orang sederhana, ya, para penggembala kambing hidup sederhana,
ya sekarang membangun bangunan-bangunan. Ini salah satu tanda ya di antara tanda-tanda kiamat. Kata An-Nawawi rahimahullah tentang makna dari antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asy-syat yatatawaluna fil bunyan, yaitu orang-orang fuqara, orang-orang miskin, para penggembala kambing, ya orang-orang yang berada di padang-padang pasir, yang mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Itu makna dari apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara tanda kiamat yang masih berlangsung sampai hari ini, ya, adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu munculnya 30 orang dajjal. Ini kadzab. Ya. Jadi 30 orang pengaku Nabi. Ya, mereka mengaku diri mereka sebagai Nabi. Ya, ini sampai saat ini masih akan ada orang yang muncul mengatakan dia itu Nabi setelah Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qaribun min 30. Tidak terjadi hari kiamat sehingga akan muncul ya dajjalun. Dajjalun artinya kadzabun, sama. Orang-orang para pendusta, jumlah mereka mendekati 30 orang. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Setiap orang di antara mereka itu mengaku bahwa dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Jadi para pengaku Nabi sudah muncul sejak wafatnya Nabi SAW. Ya, di antaranya Musailamatul Kadzab, ya, diperangi oleh para sahabat. Kemudian yang lainnya yang disebutkan dalam sejarah munculnya mereka para pengaku Nabi itu. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Dan sungguhnya ya akan terjadi pada umatku ya 30 orang para pendusta, setiap orang di antara mereka mengaku bahwa dia seorang nabi. Wa ana khatamu an-nabiyyin wala nabiyya ba'di. Dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah aku. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini adalah hadis yang baik sanadnya. Kemudian disebutkan di antara yang akan terjadi dari tanda-tanda kiamat yang menengah, yaitu inhisar al-furat. Inhisar al-furat yaitu inkishaf, yaitu akan terbukanya sungai Efrat. Ya, jadi di Timur Tengah itu ada dua sungai, ada Tigris, ada Efrat. Itu nanti akan jabalin min dhahabin. Ya, dari sungai Efrat itu nanti akan muncul jabal min dhahab, gunung dari emas. Yaqtatilun nasu alaihi ala yang mana manusia akan saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan gunung emas itu. Ya, untuk mendapatkan gunung emas tersebut. Kama jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta yahsiral furat an jabalin min dhahabin. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sehingga akan muncul di sungai Furat sebuah gunung min dhahabin, terbuat sebuah gunung emas. Yaqtatilun nasu alaih. Manusia ketika merebut gunung itu akan saling bunuh satu dengan yang lainnya. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Sampai jumlah bilangan perbandingan yang terbunuh dari 100 orang, 99 yang terbunuh. Hanya perebutan gunung emas itu. Jadi kalau ada 100 orang, yang 99 mati, yang satu selamat. Ya. Ketika terjadi peperangan di antara mereka. Ya. Jadi tis'atun. Wa yaqulu kullu rajulin minhum
Dan setiap orang di antara mereka mengatakan, la'alli akunu ana alladhi anju. Setiap orang berangan-angan, semoga aku yang selamat. Ya, dari 100 orang itu, ada satu disebut selamat. Ya, semoga aku yang selamat. Dan ini kata para ulama, wa hadhil alamatu lam taqa' ba'd. Tanda ini belum terjadi. Ya, munculnya gunung emas di Sungai Efrat. Ya, ini termasuk yang belum terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu bagian ketiga, al-alamatul kubra, tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, tanda-tanda kiamat yang besar, dan ini yang akan apabila telah muncul satu tanda kiamat besar ini, maka dia akan berentetan, ya, dari tanda-tanda kiamat ini, berentetan munculnya, dan itulah yang kemudian setelah munculnya semua 10 alamat tanda kiamat besar ini, maka akan terjadi hari kiamat. Baik, saya kira sementara itu kita beri waktu untuk yang ingin bertanya. Falyatafaddal, baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kalau bertanya, ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.